Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kali ini kisah tentang seorang perempuan yang dalam pernikahannya selalu dipermainkan oleh suaminya. Namun, keberaniannya mengambil sikap membuat dia memenangkan perjuangannya. Namanya Sandra, 43 tahun, anak ketiga dari 6 bersaudara. Tinggal di sebuah desa kecil di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Setelah tamat SMA, dia menikah dengan MT, seorang laki-laki tetangganya. Pernikahan Sandra dengan MT tidak direncanakan dengan matang, karena Sandra sudah hamil lebih dulu, hamil anaknya dari MT. Sementara pekerjaan MT belum mempunyai pekerjaan tetap. Dia hanya buruh harian lepas bekerja serabutan, namun karena orang tua Sandra secara ekonomi cukup mapan, maka pasca menikah mereka segera dibuatkan rumah di sebelah rumah orang tua MT. Enak kali lah kehidupan dua anak muda ini ya kan Mak. Hamil, dinikahkan, habis itu dibikinkan rumah. Udah macam Tuan Putri dan Tuan Raja aja lah dua orang nih. Macam anak raja aja lah dua orang nih ya kan Mak. Setahun sudah pernikahan mereka. Sandra sudah melahirkan anak pertamanya. Perangai MT mulai terlihat aslinya. Sejak anak kedua mereka lahir, MT itu malasnya nggak berubah, nggak mau kerja. Seneng dan sering berjudi, terus pulang larut malam dalam keadaan mabuk, selalu kayak gitu. Sehingga Sandra harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berjualan macam-macam jajanan. Sosis, bakso goreng, macam-macam lah. Sandra berjualan di lokasi orang yang sedang mengadakan pesta. Sambil berjualan, dia kadang membawa kedua anaknya yang masih kecil. Sesekali anaknya dia titipkan kepada ibu mertuanya atau kepada ibu kandungnya. Puncak ketegangan dan keretakan rumah tangga mereka akhirnya terjadi. Pada tengah malam, MT pulang dalam keadaan mabuk berat. Masih di bawah pengaruh alkohol, MT meminta Sandra melayani hubungan suami istri. Sandra menolak malam itu, karena ia juga baru pulang berjualan. Dia masih sangat kelelahan. MT marah dan tetap memaksa Sandra melayaninya. Akhirnya hubungan intim terjadi dalam paksaan MT, dalam kemarahan MT. Hingga keesokan harinya, besok pagi, MT belum merasa puas dengan kemarahannya pada Sandra tadi malam. MT menuduh Sandra telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pemuda yang berada gak jauh dari rumah mereka. Entah apa alasannya, tiba-tiba MT menuduh Sandra berselingkuh di luar sana. Itu sebabnya belakangan ini Sandra mulai malas melayaninya di tempat tidur. Tuduh MT kepada Sandra. Dan yang lebih menyakitkan, MT menuduh Sandra telah mengkonsumsi dan melakukan pesta narkoba bersama dengan pemuda selingkuhannya tersebut. Entah apa lagi cerita yang dikarang oleh MT. Sejak itu pertengkaran demi pertengkaran terus berlanjut. MT memaksa Sandra melakukan tes urin untuk membuktikan apakah dia melakukan pesta narkoba dengan selingkuhannya tersebut atau tidak.
Lah, Sandra yang merasa nggak pernah melakukan hal itu, merasa nggak pernah mengkonsumsi narkoba, dengan tenang mengikuti apa mau suaminya tanpa prasangka macam-macam. Dia turuti aja diminta untuk tes urin. Diantarlah untuk tes urin di kantor BNN Kabupaten. Herannya, suaminya datang membawa hasil tes urin dan menyebutkan bahwa Sandra positif memakai narkoba. Entah gimana caranya, hasil tes urin itu bisa positif. Padahal Sandra merasa nggak pernah mengkonsumsi narkoba. Saya bahkan nggak tahu narkoba itu kayak apa. Saya nggak ngerti, Bu, macam apa sih narkoba itu? Apa yang sudah saya makan atau saya minum kok bisa positif? Nggak ngerti saya, Bu. Sandra mengatakan hal itu kepada saya dengan air mata bercucuran. Melihat hasil tes narkoba positif, dengan kasar MT mengusir Sandra bersama kedua orang anaknya. Sandra merasa sedih dan sakit hati atas perlakuan MT yang tidak punya peri kemanusiaan. Sandra merasa dipermainkan oleh suaminya sendiri. Sandra yakin, seyakin-yakinnya, dia tidak mengkonsumsi narkoba. Enggak pernah. Tapi Sandra enggak ingin ribut. Dia juga enggak ingin merepotkan kedua orang tuanya. Ia memutuskan menyewa rumah dengan uang tabungannya. Rumah yang dikontraknya masih berlokasi di desa yang sama. Tapi setelah 3 bulan berlalu, MT mendatangi Sandra dengan alasan rindu pada anak-anaknya. Begitu terus. Akhirnya MT minta maaf dan mulai membujuk dan merayu Sandra untuk mau kembali lagi ke rumah mereka yang dulu. Sandra pun gak mampu menolak bujuk rayu MT untuk kembali ke rumahnya. Mengingat status MT memang masih suaminya, dan kedua anaknya masih membutuhkan figur bapaknya. Satu tahun berlalu sejak peristiwa Sandra kembali ke rumahnya. Sandra kemudian melahirkan anak ketiga. Setelah itu, pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi lagi. MT yang pemabuk dan pemalas tidak juga bekerja, tidak juga mau bekerja mencari nafkah. MT juga mulai sering melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap Sandra. Sandra mulai tidak kuat menghadapi perilaku suaminya yang semakin hari semakin buruk. Entah keberanian dari mana, Sandra akhirnya menggugat cerai MT. Sandra melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ke Lembaga Layanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di desanya. Sandra mendapat pendampingan dan konseling hingga dia tahu apa yang akan dihadapinya di pengadilan, bagaimana jika suaminya menolak perceraian, bagaimana memenangkan hak asuh anak, dan lain sebagainya. Gugatan perceraian itu akhirnya dimenangkan oleh Sandra. Ia akhirnya bercerai secara hukum dengan MT. Hak asuh anak pun dimenangkannya. Toh selama ini dia juga yang menafkahi anak-anaknya, pikir Sandra. Biarlah ini menjadi tanggung jawabku saja, pikirnya.
Setelah bercerai, Sandra merantau ke Malaysia, menjadi buruh migran sebagai pekerja rumah tangga di sana. Sandra pamit kepada orang tuanya dan menitipkan kedua anaknya, karena anak pertama lebih memilih ikut bersama bapaknya. Entah apakah Sandra mendapatkan majikan yang baik atau tidak di sana, tapi setiap bulan ia mengirimkan uang kepada orang tuanya untuk membiayai kedua anaknya yang dititipkan kepada orang tuanya. Selama 2 tahun Sandra bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. Akhirnya dia pulang membawa sisa tabungannya, karena selama bekerja di Malaysia, upah kerjanya selalu dikirim kepada orang tuanya. Saat ini Sandra membuka toko kecil di samping rumah orang tuanya. Itu merupakan hasil jerih payahnya bekerja di Malaysia. Suatu hari, seorang duda datang melamarnya, namun Sandra menolaknya. Dia bilang saat ini dia masih belum punya keinginan berumah tangga. Sandra masih trauma dengan kehidupan rumah tangga sebelumnya. Saya ingin membesarkan anak-anak, Bu, biar mereka tamat sekolah dulu. Masih trauma saya dengan kehidupan rumah tangga kemarin, kata Sandra kepada saya. Saya tersenyum, menganggukkan kepala. Begitulah, Mak. Hanya jika kita berani menentukan sikap untuk melakukan perubahan pada diri kita sendiri, maka nasib kita juga akan berubah. Seperti Sandra, yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil sikap, mengambil keputusan. Dunia ini padat penghuni kok. Kita tidak sedang sendirian. Percayalah. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.